Porsi latihan Persib ditingkatkan di sesi kedua kegiatan pramusim jelang kompetisi musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Kali ini staf pelatih mulai fokus memberikan menu latihan kebugaran yang spesifik dalam sepak bola. Agenda ini disebut Robert Rene Alberts akan rutin digelar 2 kali dalam sepakan. Hari ini kami melakukan latihan kebugaran sepak bola yang spesifik dan kami akan melihat hasilnya kemudian. Dan untuk program selama 6 pekan ke depan, kami berkelanjutan 2 kali sepekan akan melakukan latihan kebugaran sepak bola spesifik sehingga bisa melihat bagaimana perkembangannya, ujar dia saat diwawancara, Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021. Persib mempunyai rencana program pramusim untuk 6 pekan ke depan. Dan di setiap tengah pekan, menu latihan fisik seperti ini akan terus dilakukan. Dengan catatan tak ada laga uji coba di tengah pekan. Jika ada maka latihan fisik sepak bola spesifik tersebut ditiadakan. Hari ini kami melakukan itu. Jika kami tidak melakukan latih tanding di tengah pekan, karena rencananya latih tanding digelar di hari Sabtu dan di tengah pekan akan ada 2 latihan kebugaran sepak bola spesifik. Tapi jika ada latih tanding di tengah pekan maka kami tidak bisa melakukan itu, kata Robert. Intensitas latihan Persib juga perlahan ditingkatkan oleh sang pelatih. Setelah kemarin memulai dengan level yang menengah, kali ini porsinya dinaikkan. Iya, level hari ini lebih tinggi dari kemarin. Karena hari ini kami melakukan intensitas maksimal, tukasnya. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, menyambut baik kabar yang menyebutkan bahwa izin Liga 1 2021 akan keluar pada pekan ini. Menurut pelatih berkebangsaan Belanda itu, kabar soal izin Liga 1 sudah sangat dinantikan oleh insan sepak bola Indonesia sejak tahun lalu. Iya, itu kabar yang sangat bagus dan itu kabar yang sudah kami nantikan lebih dari 1 tahun, ujar Robert setelah memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021. Robert mengaku mendapat informasi bahwa kompetisi paling bergengsi di tanah air itu akan dimulai pada pekan pertama Juli. Namun, lanjut dia, jadwal ini tergantung pada laga Piala AFC yang dimana wakil Indonesia, Bali United dan Persipura Jayapura, akan berpartisipasi. Dari informasi yang kami terima, Liga 1 akan dimulai pekan pertama Juli, tergantung laga di Piala AFC karena 2 tim kami, Bali United dan Persipura harus bermain di Piala AFC, ucapnya. Hanya saja, ada kemungkinan Piala AFC yang melibatkan Bali United dan Persipura Jayapura akan terlambat 2 pekan karena lockdown yang terjadi di Singapura. Baik Bali United maupun Persipura Jayapura akan bermain terpusat di Singapura lantaran situasi pandemi COVID-19. Kami kemungkinan akan mulai pada pekan pertama Juli. Maka dari itu, rencana yang kami siapkan adalah 6 pekan sehingga tim sudah siap untuk bertanding pada pekan pertama Juli, ucapnya. Kongres tahunan PSSI akan diselenggarakan pada tanggal 29 Mei mendatang di Jakarta sesuai rapat Exco PSSI. Harapan pun dilayangkan oleh insan sepak bola Indonesia atas kongres tersebut. Seperti yang dikatakan Robert Rene Alberts bahwa ini adalah momentum membangkitkan sepak bola Indonesia. Pembahasan mengenai kompetisi disebut menjadi hal penting oleh Robert. Karena sudah lebih dari setahun liga terhenti karena pandemi COVID-19. Rencananya memang Liga 1 2021-2022 akan digelar antara 3-7 Juli mendatang dan selesai pada Maret tahun 2022. Yang saya harapkan adalah kami memiliki kesempatan untuk membawa sepak bola Indonesia ini untuk hidup kembali. Kami punya kesempatan untuk menstimulasi liga lagi, ujar juru racik taktik Persib Bandung itu ketika diwawancara secara virtual, Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021.
Kami punya kesempatan untuk membuat penonton menyaksikan pertandingan sepak bola yang sebenarnya lagi, meski semua itu cuma bisa dilakukan dari jauh dan kami harus menerimanya. Sponsor juga bisa mendapat perhatian dari media lagi, kata dia melanjutkan. Kongres ini juga kabarnya akan menjadi penentuan keputusan apakah kompetisi 2021-2022 memberlakukan degradasi atau tidak. Memang muncul wacana penghapusan degradasi karena diklaim banyak klub yang ingin aturan itu berlaku. Tetapi Robert menyebut dia tidak sependapat dan ingin hukuman turun kasta bagi tim papan bawah diberlakukan. Jadi ini adalah kesempatan untuk memulai lagi sepak bola Indonesia dan melakukannya dengan cara yang tepat pula. Persipura menyatakan dengan jelas untuk menolak rencana tidak adanya degradasi, dan saya harap di Kongres nanti berjalan adil. Tidak ada pengambilan keputusan di balik layar karena dipengaruhi beberapa pihak, ujarnya. Sistem kompetisi di Indonesia terdiri dari beberapa kasta dan harus ada persaingan di sana. Klub kasta teratas harus punya rasa takut jatuh ke jurang degradasi supaya selalu menunjukkan permainan terbaik. Demikian pula bagi tim-tim Liga 2 dan 3 punya hasrat untuk promosi dan berada di strata teratas. Sepak bola di negara ini seperti piramida, ada sistem seperti Liga, Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3. Tentunya semua harus memiliki perasaan saya bisa turun kasta atau perasaan bisa naik. Itu ada standarnya dan diatur dalam peraturan FIFA, ujarnya. Saya harap semua harus bisa melihat dari sudut pandang profesional bukan dari pengaruh sudut pandang kepentingan beberapa orang. Kami harus memikirkan profesionalisme sepak bola Indonesia dan harus melihat masa depan yang cerah, lanjutnya. Kongres juga diharapkan Robert bisa menemukan formula yang paling tepat mengenai format liga nantinya. Memang banyak spekulasi mengenai bagaimana bentuk liga musim ini. Robert ingin liga dimainkan seperti biasa dalam sistem home and away agar tiap kota bisa hidup lagi industri sepak bolanya. Dan juga termasuk format liga yang akan diterapkan. Bisa dilihat prosedur kesehatan dan keselamatan berjalan dengan baik, dan melihat itu saya rasa format home and away adalah format yang terbaik. Itu menginspirasi seluruh industri olahraga sepak bola dan menghidupkan banyak uang, sehingga kehidupan orang-orang yang hidup dari sepak bola juga bisa bangkit lagi. Jadi mari kembalikan sepak bola Indonesia ke bentuk yang terbaik, tukasnya. Perpindahan pemain level Liga 1 ke Liga 2 jadi perbincangan hangat saat ini. Tidak lepas dari kepemilikan klub oleh para pesohor atau pengusaha yang punya dana besar menggait pemain-pemain top di Indonesia. Lahir nama-nama baru yang diakuisisi, Dewa United, Rans Cilegon United, PSG Pati. Persis Solo yang dimiliki putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bahkan jadi klub yang aktif di bursa transfer. Sukses mendatangkan top skorer Piala Menpora Asanur Rijal Torres, juga pemain naturalisasi Beto Goncalves, dan ex-timnas Indonesia Marinus Manewar. Pemain senior Persib Victor Iqbonevo memberikan pendapatnya akan usaha dan perjuangan klub Liga 2 bersaing untuk tempat teratas demi promosi ke Liga 1. Baginya ini adalah sinyal positif. Pasalnya pemain-pemain Liga 2 bisa belajar banyak dari pemain-pemain yang menghabiskan karirnya di kasta tertinggi Liga negeri ini. Liga 2 ambil pemain-pemain dari Liga 1 itu cukup baik karena pemain di Liga 2 bisa belajar banyak dari pemain yang di Liga 1 jadi begitu sangat bagus untuk mereka, kata Iqbonevo pada Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021, usai menjalani latihan di Gelora Bandung Lautan Api. Kini para pemilik klub bisa memperhatikan bagaimana kesejahteraan pemain dengan gaji yang akan diberikan. Isu klub Indonesia yang sering telat akan pemberian gaji diharapkan bisa dikikis demi sepak bola Indonesia yang lebih maju. Bukan hanya persoalan gaji, rupanya fasilitas latihan pun ikut diperhatikan. Seperti Rans Cilegon United dan PSG Pati yang sudah mulai menggarap lapangan latihan demi menunjang kesuksesan klub di kompetisi. Harapan seluruh elemen sepak bola Indonesia sama, tentu kepastian liga kapan akan dimulai.
Iqbal Nevo mendengar informasi akan kepastian kompetisi mulai kick-off tanggal 3 Juli mendatang. Ia akan nantikan kepastian tersebut selagi terus mempersiapkan diri di latihan pramusim yang tengah dijalaninya sekarang bersama Maung Bandung. Tadi aku dengar kepastian liga di bulan Juli ya, kita harus fokus ke bulan Juli itu. Sempat aku bilang kita punya waktu persiapan dan Piala Menpora sangat bantu kita karena lama sekali tidak bermain dan setelah kita main di Piala Menpora kita kembali istirahat dan mulai lagi, papar Iqbal Nevo.